Ini jatuhnya formatnya kayak di badan juga, maksudnya dengan kayak di badan. Formatnya dengan kayak di badan. Formatnya dengan kayak boxnya, energi, melingkar ya boy. Jangan pakai itu semua udah begitu, tapi kalau tidak karena mereka anak muda itu kalau sama isi sudah gitu ya. Ini si Ian juga ini dicatat. Kalau yang cewek mah ada yang pernah diminta atau apa minta. Catat namanya minta dia. Bisa aja dia kok. Ya. Di sini ada lampu apa nggak? Udah akan kayak gitu. Nggak ada ya. Jadi kita tahu. Lampu-lampu muda kan GPCC, LDC, yang apa yang kayak gini aja. Mulai itu dengan lampu di situ. Iya, masuk waktunya itu memang. Oh, mau pakai ini? Mau pakai ini kan? Itu buat itu. Kalau besok ini pakai satu mic sih. Apa pakai? 02 nih, 190. Kalau si Jonathan dari Bosa tebal 2000 berapa? 2003 ya? 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional 90. Pendidikan Nasional peringatan 5. Lu berapa Li? 28. Juni. Dua ribu? Mudah banget. Masih ya. Dan ingat Di daerah putih ya. Yo, makasih ya.
Kalau bisa sih anak muda bukan masuk sih, ikan aja. Kalau mau pilih lah, enak, enak. Gitu mana? Ku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Ini kok ada. Di sini ada. Enggak. Yang Bapak cari ada di sini kali. Yang Bapak cari ada di sini. Coba. Kemarin sempat jatuh kan saya masukin ke dalam. Maka kalau udah diambil lagi. Coba tarik dulu sarung. Ada nggak? Apa itu pik ya? Mau ngambil kan ini bro, pik ya? Tadi keputus. Poros senang gitar tuh. Tapi bagus sih. Harus beli senangnya bakso yang prestasi. Boleh. Temannya. Kalau mau minum ada aqua tuh. Ya. Angel. Ya. Loh, punya kamu berapa? Kalau lagi Desember, kata lu? Gua buat apa? Aku kasih seri.
perkara dulu sekarang dan selamanya masanya berubah alasanmu melakukan segala perkara dulu sekarang dan selamanya masanya tak berubah. Ayo bisa main ini. Mainkan aja. Biar itu Bisa ini, bro. aja. Aduh, Ya, gitu ya lah. lebih seru. Kirain nggak ini nggak jadi datang. Kita tuh itu Enggak lah, ini keyboard aja. aja. Kok masih doang? Sampai tidak Kirim soalnya share. Itu terus pindah ke dalam. tes. Jo, ini kenapa nggak bisa keluar suaranya? Iya, nggak bisa. Pak, suaranya nggak keluar ya? Di sini. Oh, itu apanya? Taruhnya itu. Oh, coba deh. Masih ada dulu. Ini salah. Matiin dulu baru solo. Ya. Nah, ya, masih dulu. Ah. Tes 1. Tangannya ini sudah cek sudah tinggal semua.
Tuhan kita boleh bertemu malam ini. Saya percaya karena kita semua adalah anak-anak muda, maka kita punya energi yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Karena anak-anak muda tentu bisa kuat berdiri dong. Ayo sekali kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ingat bahwa kita adalah generasi Yeremia, para penuai di zaman ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Betapa Ku mencintai terima kasih Tuhan. segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri Jalani hidup jalani ini hidup ini, selalu menyertai. menyertai. Betapa ku menyadari Di dalam hidupku ini dalam hidupku ini Kau selalu memberi Kau selalu memberi rancangan terbaik.
sempurna ya Tuhan. Terima kasih ini generasi-generasi-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih kami siap untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau mencintai Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih. Ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku Yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, Sabtu Terima kasih. tanggal 2 Maret 2024 Hati Tuhan. kami melimpah dengan syukur. Kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak muda Tuhan, generasi elitnya Tuhan, yang Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Amin. Bisa hadir di tempat ini Tuhan. Itu ada anugerah-Mu Tuhan. Karena panggilan Bukan suatu ya kebetulan Tuhan. kami bisa hadir Tuhan. Amin. Namun mengambil bagian Terima Tuhan kasih. untuk ibadah awal Tuhan pemuda-pemudi di tempat ini. Haleluya. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di sini dan merawat kami Tuhan. Amin.
Roh Kudus-Mu tercurah Tuhan. Terima kasih. Bagaikan rida api Tuhan turun terhadap kami Tuhan. Amin. Amin. Sehingga kami Tuhan dibakar oleh bara api-Mu Tuhan. Dan kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan setiap Tuhan bisa adakan Tuhan ibadah untuk anak muda. Amin. Kami mau Tuhan ibadah anak muda ini Tuhan. Membawa banyak jiwa-jiwa Tuhan. Haleluya. Yang susah Tuhan untuk hadir di tempat ini. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan seperti Yusuf Tuhan yang Amin. Amin. Kami mau dipakai Tuhan seperti Daud Tuhan. yang Ini luar hidup biasa. kami, Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami mau serahkan anak-anak muda Tuhan di sisi pada sekitarnya dalam tangan. Haleluya. Haleluya. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan dipermuliakan Tuhan. Amin. Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami yakin Tuhan Engkau hadir bersama-sama. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Boleh kita tepuk tangan? Tuhan, ya. Juga silakan duduk teman-teman. Puji Tuhan. Saya sapa kita semua shalom. 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 Yang namanya anak-anak muda itu pasti semangat betul. Amin. Puji Tuhan ya. Kita mau bikin yel-yel dulu ya. Nanti kalau saya sampai kita semua apa kabarnya, jawabnya luar biasa bersama Yesus, luar biasa. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, puji Tuhan ya. Saya sampai kita semua shalom. Shalom. Apa kabarnya? Bersama Yesus, luar biasa. Bersama Yesus, luar biasa. Hari kebangkitan anak-anak muda. Amin. Mari kita tinggikan Tuhan, kita akan pujian kita. Bukan bangkit, haleluya. Mari kita berikan terbaik buat Tuhan.
Puji Tuhan, semakin muda. Haleluya, haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Karena kita semua adalah sahabat, kita saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dan tunjukkan ekspresi yang penuh kebahagiaan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau sampai Sitipak digetarkan, amin. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan saat ini mungkin ada yang mau berbagi kesaksian pengalaman hidup yang di masa muda bersama dengan Tuhan, ada capaian, ada pengalaman perjalanan bersama dengan Tuhan, boleh dibagikan dengan kita yang hadir malam hari ini. Ada? Kesaksian? Ada? Oh, ada dari Bro Ahok. Ya. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Bro Ahok. Ini pancingan ya. Tes.
Ini gimana? Oh, iya. Tes. Sekali lagi shalom. Luar biasa ya. Saya tidak menduga nih malam ini ada 16 orang nih, orang-orang terpilih. Saya mau bersaksi gini. Waktu dulu sebelum saya percaya kepada Tuhan, saya mulai percaya itu dari kelas 6 SD, baru mengambil keputusan untuk dibaptis. Dulu mungkin saya orangnya emosian, ya jelek lah dulu. Tapi setelah mengenal Tuhan, saya diubahkan. Saya percaya yang namanya proses. Kita semuanya akan mengalami proses untuk menuju menjadi serupa seperti Tuhan. Saya percaya kalau kita mau, maka kita akan bisa. Dan saya bersyukur semua yang saya punya saat ini ada pemberian Tuhan. Karena saya percaya satu ayat Tuhan di Amsal yang mengatakan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, bukan susah payah kita atau usaha kita. Karena saya lihat banyak orang yang berusaha keras, tapi hasilnya tidak seluar biasa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Contohnya Pak Jimmy Chung, saya lihat ada pengkhotbah namanya Pak Jimmy Chung. Saya lihat dia luar biasa dan saya juga mengalami sendiri. Orang-orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan pasti akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Kalau di Alkitab contohnya Daud, dia orang yang tidak terpandang tapi di antara keluarganya, tapi Tuhan memandang dia ke hatinya. Dan saya juga mau menjadi sama seperti Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau saya saksikan itu ya pencapaian saya saat ini adalah pemberian Tuhan. Jika saya tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, mungkin saya akan masih dalam dikuasai emosi, hal-hal negatif atau bahkan lebih parah lagi. Jadi anak-anak muda, teman-teman sekalian yang hadir di tempat ini, saya sangat bersyukur karena kalian adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjangkau teman-teman kalian. Kalian ada apa pada tangan, mata, kakinya Tuhan. Asalkan kalian mau diproses. Kekayaan itu semuanya ada di tangan Tuhan. Jika kita dekat sama yang punya, pasti semuanya akan diberikan. Saya percaya nanti pertemuan berikutnya masing-masing akan mengajak 3-5 orang. Jadi ruangan ini akan penuh. Ya, ini ibadah pertama kita. Tadinya rencana mau buat konser, tapi dari Pak Afif yang ibadah, oke kita ibadah. Jadi ya kesaksian saya, kita mau diproses lah oleh Tuhan. Saya juga masih belajar. Untuk saat ini saya sudah punya 1 istri menuju 2 anak. Jadi saya merasakan berkat-berkat Tuhan itu luar biasa. Masih banyak sih, nanti kita bisa saksikan, bisa bertemu bersama, bisa sharing seputar kehidupan berdasarkan Alkitab dan kehidupan kita. Terima kasih. Kiranya kesaksian saya menguatkan teman-teman yang masih belajar atau yang mau bekerja, asal kita percaya kepada Tuhan dan dekat sama Tuhan setiap saat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kesaksian dari Bro Ahok. Puji Tuhan, sangat memberkati kita semua ya. Bro Ahok bersaksi tentang berkat dan kebaikan Tuhan. Saudara, kalau saya ya punya pemikiran seperti ini. Kalau firman Tuhan itu bilang, akulah pokok anggur dan bapakkulah pengusahanya. Kalau kita melekat kepada pokoknya, kita pasti berbuah banyak. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Bro Ahok. Kita doakan terus maju, terus diberkati, dipakai Tuhan juga di masa mudanya. Ada lagi yang mau bersaksi? Kita kasih kesempatan 1 orang lagi. Jangan malu-malu ya, supaya ibadah kita lebih lepas. Ada kesaksian tidak ya? Hah? Ada.
Oh, dari sisi sharing. Boleh berikan tepuk tangan buat ini juga anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Puji Tuhan semuanya, shalom semuanya. Oke, jadi kesaksian saya ini mungkin simpel ya. Jadi itu dulu ini tuh udah pernah saya saksikan juga beberapa kali di sekolah. Jadi dulu tuh pas saya masih kecil, saya tuh jarang banget ikut sekolah minggu karena kan dulu papa tuh pelayanan masih keliling. Jadi ya udah bawa pelayanan, saya ikut ke gereja tuh bareng mama. Jadi mama itu ikut ibadah umum kan, ibadah orang dewasa. Ya udah saya ikut ibadah orang dewasa. Itu pun pas masih kecil, ya wajar lah ya, anak kecil tuh pas orang tuanya lagi ibadah kadang disuruh tidur aja daripada berisik gitu kan. Nah jadi saya tuh jarang banget ikut sekolah minggu. Terus juga saya itu baru pertama kali melayani pas waktu itu saya umur kelas 9 SMP. Di situ tuh benar-benar mendadak banget karena kelas itu papa dipercayakan pelayanan di Salangbaran, dan di situ tuh ya disupportnya sama keluarga inti. Nah dulu itu sebelum saya benar-benar kenal Tuhan, saya itu pribadi yang sering mengeluh kayak, aduh kenapa sih kok kayaknya belajar susah banget, aduh kenapa sih sekolah kayak gini, aduh kenapa sih keluarga kayak gini, pokoknya kayak ngeluh terus. Nah sedangkan saya tuh mengalami perubahan ketika saya mengenal Tuhan. Itu saya mengalami perubahan karena ketika saya pergi ke gereja, ketika saya mendengarkan lagu rohani, itu tuh saya merasa ada perubahan yang ada perbedaan yang sangat drastis ya. Karena kan kalau misalkan kita dengar lagu-lagu dunia, itu pasti kita tuh kayak dibuat seolah-olah kita tuh sendiri gitu, kayak kita tuh berjuang sendiri terus, kita berjuang dengan diri kita sendiri. Sedangkan kalau misalkan kita dengarnya lagu rohani, kita ke gereja, itu kita selalu dikuatkan, kita selalu kayak diingetin lagi setiap minggu kalau misalkan kita itu tuh masih punya Tuhan, kita masih bisa berjuang dengan Tuhan, walaupun mungkin kita saat ini ngerasa kita sendiri, tetap ada Tuhan yang selalu nemenin kita gitu. Jadi reminder untuk kita semua, kita sering-sering aja ibadah, walaupun mungkin kadang kita masih sibuk dengan keseharian kita, tapi jangan sampai kita lupa untuk beribadah. Sekian, terima kasih. God bless you. Terima kasih kesaksian dari Sherry. Puji Tuhan juga kita diberkati ya. Oke, kesaksiannya cukup dulu, disimpan buat bulan depan. Puji Tuhan, kita mempersiapkan diri kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sebagai anak-anak muda, hanya firman Tuhan yang menjadi tuntunan kita, rel di mana kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu mari siapkan hati kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Apakah firman-Mu berkata, Kau besertaku, Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu katakan besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Dan selalu ku nantikan di setiap langkahku percaya. firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, Kau beserta kami. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Dan selalu ku nantikan di setiap langkah kami
kasih, Engkau yang kami nanti-nantikan, karena pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Ini kami bagian dari orang-orang muda di Setipak. Kami percaya kalau kami ada malam hari ini, suatu kehormatan Engkau izinkan kami untuk beribadah, melayani Tuhan, Raja dan segala Raja. Itu sebabnya Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa dan pengurapan-Mu ya Tuhan, supaya kami jadi orang-orang muda yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Oh, di akhir zaman ini Tuhan, terima kasih Bapa, basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Oh, biar pada malam hari ini kami diperlengkapi dengan firman-Mu, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita orang percaya katakan amin. Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ini sudah ada 16 orang, kalau saya hitung tadi 16 orang ya. 16 orang. Ya, berarti kita lebih banyak daripada murid Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara, luar biasa malam hari ini. Well, kita juga semangat ya. Saya bilang wah ini mesti KKR ini ya. Haleluya, haleluya. Kita ngomong dari mana dulu nih? Ya, supaya orang udah tahu, nama saya Afri Saraki. Tadi Sherin itu anak saya ya. Dia bersaksi, dia memang, saya juga merasa tertuduh dulu ya, karena dulu kan pelayanan WL keliling ya, sampai sepertinya mengabaikan keluarga ya. Anak gak bawa ke gereja, paling sekali-sekali gitu. Makanya saya kaget waktu kami melayani di Selembaran, dadak sana ya, Pak Hok tahu ya. Sherin ini bisa melayani anak sekolah minggu gitu. Wah, ini luar biasa gitu. Dan itu membuat saya termotivasi lebih semangat lagi melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan ada abangnya David fokus buat PR. Karena mengejar apa namanya, beasiswa katanya ya. Kita berharap supaya, saya berharap pribadi ya, berharap ibadah yuk yang akan datang bisa join sama kita. Amin saudara ya. Amin. Berapa banyak dari saudara yang bersuka cita malam hari ini? Semua suka cita, amin. Amin. Nah, kita melihat kalau saya boleh pilih berbagi hidup ya, saudara, saya juga nggak mau jadi pendeta. Saya mendingan jadi orang biasa aja. Saya beberapa kali melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ya. Saya masih ingat tahun 93 saya pertama-tama bertobat. Ya, saya bilang saya paling jadi jemaat biasa aja gitu. Tapi ternyata Tuhan tidak mau lepas. Ya, sekalipun saya berusaha menjauh gitu, tapi Tuhan kan tahu ya, mata Tuhan ada di mana-mana. Ya, jadi tidak ada yang tersembunyi. Jadi kalau saya suruh pilih, saya nggak mau jadi pendeta gitu. Tetapi kalau jadi hamba Tuhan itu panggilan ya, panggilan bukan memanggil diri sendiri. Saya banyak dulu waktu di sekolah Alkitab itu banyak orang sekolah Alkitab itu pelarian bukan panggilan. Ya, karena budayanya orang Indonesia begini, kalau anak yang pertama pintar, kedua pintar gitu, yang ketiga kebetulan narkoba gitu, wah ini narkoba nih, jadi pendeta aja gitu. Ya, banyak zaman saya seperti itu dulu. Ya, jadi orang-orang yang terbuang, orang-orang dianggap sampah masyarakat, ya, nggak berguna di keluarga, disuruh sekolah pendeta. Padahal Tuhan bilang harus mempersembahkan yang terbaik. Ya, ada anaknya pintar, ya, selalu juara 1 di kelas di sekolahnya. Tapi bukan itu yang dipersembahkan buat Tuhan. Yang dipersembahkan buat Tuhan adalah orang yang narkoba. Nah, malam hari ini
Saya percaya kita semua orang-orang yang terbaik. Amin. Yang percaya katakan amin. Nah, kenapa kita buat ibadah youth malam hari ini? Ya, karena orang-orang muda, karena Tuhan sangat antusias sekali melihat orang-orang muda. Ayo kita mulai dari siapa dulu yang orang muda dipanggil Tuhan. Ayo, ada yang mau angkat tangan? Siapa yang saudara ketahui orang muda yang dipanggil Tuhan di Alkitab tentunya? Daud. Yeremia kan pernah nolak ya. Yeremia punya cita-cita loh. Orang muda itu kan punya cita-cita, benar nggak? Makanya waktu Tuhan memanggil Yeremia, ya, aku ini masih muda. Ya, aku ini masih muda Tuhan. Aku gak pandai bicara. Itu gak pandai bicara itu seperti Musa ya. Nah Musa itu kan dipanggil waktu pas usia udah 80 ya. Tetapi kan waktu kejadian Musa itu waktu dia lahirnya aja mujizat. Dia lahir, beberapa bulan kemudian anak-anak Israel itu, anak-anak bayi itu hampir semua dibinasakan sama Firaun. Jadi bayi umur 2 tahun ke bawah itu dibunuh semua waktu Musa lahir. Nah, bagaimana? Bisa dibayangkan nggak, saudara? Saudara dan saya bisa dibayangkan kita lahir di zaman Firaun di Mesir. Umur 2 tahun ke bawah masih mesti mati. Tetapi karena orang tua Musa itu waktu itu beriman bahwa Musa punya panggilan khusus, makanya dia dibawa ke Sungai Nil, lalu dibuat apa, gala-gala seperti perahu kecil seperti itu, saudara, ya, dimasukkan Musa ke dalam. Itu siapa kecil ke dalam? Anginnya kenceng banget ya. Nah, jadi kelahiran Musa itu kan mujizat ya, mujizat bahkan sampai dia selamat dari pembunuhan Firaun, itu mujizat. Ya. Terus tadi Daud orang muda, ya, waktu itu kan Raja Saul mengadakan sayembara ya, waktu Goliat teriak-teriak, Goliat raksasa dari orang Filistin menantang ya tentara Israel. Wah, siapa yang mau berhadapan dengan saya? Ya, bla 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 segala macam. Ya, tetapi Saul waktu itu sebenarnya Saul itu sudah berpengalaman berperang. Tetapi waktu ditantang sama Goliat satu persatu, Saul nggak berani. Ya, saudara pernah nggak nonton film silat? Ya, ada di satu jagoan, jago banget gitu. Terus ada buahnya, gitu ya. Wah, anak buahnya ini kayak jagoan aja gitu, karena ada yang jago silat gitu. Tapi waktu jagoannya ini nggak bersama dengan dia, yang satu ini yang sok jago ini, dia nggak berani apa-apa. Waktu jalan pun takut. Nah, kita kadang-kadang seperti dia di gereja, ya. Kalau lagi rame-rame, wah, bangkit. Tapi waktu kita sendirian, kita sepertinya jadi seorang penakut. Nah, Daud waktu itu mendengar sayembara dari Raja Saul. Siapa yang bisa mengalahkan Goliat, raksasa Filistin? Yang pertama, keluarganya dibebaskan dari pajak. Terus anak perempuannya menjadi istrinya. Ya, nih ada beberapa orang muda di sini. Kalau Presiden Jokowi contohnya waktu anak perempuannya belum nikah gitu, lalu mengadakan sayembara, siapa yang mau mengalahkan Goliat? Contohnya Jokowi gitu ya. Saya akan berikan putri saya menjadi istrinya dan keluarganya dibebaskan dari pajak.
Wah, saya pikir orang berlomba-lomba. Orang Indonesia, para pemuda-pemudanya akan berlomba-lomba seperti ngantri mendaftar Indonesian Idol. Benar nggak? Bisa masuk di akal ya? Nah, Raja Saul waktu itu ketakutan. Bahkan prajurit-prajurit ketakutan. Bahkan abang-abangnya Daud, kakak-kakaknya Daud ketakutan. Karena apa? Diajak bertanding 1 lawan 1. Nah, saudara bisa bayangkan nggak? Daud itu dia mau bertanding sama Goliat karena hadiahnya atau karena apa? Ayo, bisa masuk di akal nggak ya? Daud itu bertanding, dia berani bertanding karena semata-mata karena hadiah yang disediakan oleh Raja Saul atau karena apa? Ya kita kan hanya tahunya kan, wah Daud mengalahkan Goliat, tapi itu kita nggak tahu jalan ceritanya. Apa karena Daud punya motif ya karena ingin supaya keluarganya dibebaskan dari pajak, atau punya motif supaya dia juga punya menjadi menantu raja? Itu pertanyaannya, itu PR ya. Tetapi yang jelas Daud itu biasa sendiri di padang belantara menggembalakan domba ayahnya. Ya. Daud itu biasa berhadapan 1 lawan 1 dengan apa? Dengan singa, dengan binatang buas. Dia terbiasa melawan 1 lawan 1. Makanya waktu dia ditantang sama Goliat, orang-orang Israel, bangsa Israel ditantang sama Goliat. Orang Israel pada zaman itu terbiasa berperang berkelompok, ya, terbiasa berkelompok. Tetapi waktu ditantang sama Goliat, orang Filistin 1 lawan 1, mereka tidak ada pengalaman. Ya, makanya kita puji Tuhan dengan COVID kemarin sepertinya kita menghadapi masalah 1 lawan 1. Betul nggak? Seperti kita menghadapi musuh kita 1 lawan 1. Kita di apa sih namanya? Kalau ditaruh di rumah sakit apa sih namanya ya? Hah? Enggak, kalau yang kena COVID itu Isolasi. di karantina, di isolasi, ya. Di isolasi itu kan nggak bisa berdua. Jadi 1 orang diisolasi supaya nanti kalau semua dia berkelompok pasti nanti menularkan penyakit. Nah, waktu orang itu kena COVID diisolasi, sepertinya dia 1 lawan 1, yaitu melawan penyakit itu. Nah, terlepas daripada itu, kita bisa melihat bagaimana Daud seorang yang muda, ya, dia berani menghadapi Goliat. Nah, saudara, orang-orang muda masih ada papa, masih ada mama, gitu ya. Menghadapi masalah masih ada teman curhat. Tapi ada waktunya nanti saudara menghadapi masalah saudara itu sendiri. Benar nggak? Ya. Sepertinya nggak ada teman nolongin, tidak ada memperhatikan. Makanya Tuhan mengajar kita supaya apa? Supaya kita bisa berhadapan 1 lawan 1, sama seperti petinju ya. Kalau petinju itu kan ada pelatih fisik, ada ahli gizi, ada teman berlatih gitu saudara ya. Mereka tim ya. Tetapi pada waktu berlatih, pada waktu bertanding, petinju itu kan 1 lawan 1. Benar nggak? Ya, 1 lawan 1, pelatihnya nggak boleh ikut. Ya, pelatihnya nggak boleh ikut. Dia harus berhadapan dengan musuhnya 1 lawan 1.
Nah, kita di gereja pun seperti itu, di komunitas kita. Ya, kita berkelompok seperti ini, puji Tuhan, seperti tidak ada masalah persoalan. Tetapi waktu saudara nanti berhadapan dengan pekerjaan, berhadapan dengan kehidupan sehari-hari, saudara harus hadapi sendiri-sendiri. Ya. Nah, orang muda siapa lagi yang dipakai Tuhan? Murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus itu semuanya orang-orang muda. Yang saya tahu di Alkitab yang menikah hanya satu orang, yaitu siapa namanya? Simon Petrus. Ya, karena yang lain tidak disebut punya mertua, tapi Simon Petrus itu waktu dia berkenalan dengan Tuhan Yesus, lalu mertua Simon Petrus mengalami sakit demam. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang muda itu sangat direspek sama Tuhan. Ya. Sangat dihargai sama Tuhan. Makanya kita melihat bangkitnya generasi Yeremia di akhir zaman ini, yaitu saudara dan saya. Saudara mungkin berkata, wah saya tidak pandai bicara, saya masih muda, saya masih ini, masih itu, masih segala macam. Tetapi kalau saudara letakkan hidup saudara di depan Tuhan, Tuhan akan bisa berbuat banyak bagi saudara. Boleh kita buka dulu dalam Yeremia 29:11. Yeremia 29:11. Ya, mari kita baca yuk sama-sama ya. 2, 3 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang mau mengalami janji ini? Katakan saya. Ya, saya akan bacakan lagi ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, ini waktu saya masih umur belasan tahun baca ayat ini saudara ya, wah membuat saya itu menggebu-gebu ya. Ternyata Tuhan itu punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera buat saya pribadi ya. Memang ayat ini ditulis bukan buat saudara, ayat ini ditulis buat bangsa Israel yang pada zaman itu mau dibuang ke Babel saudara. Tetapi saudara, ini ditulis ya, kita juga terpanggil bagaimana rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Artinya saudara kasih Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya hari depan yang penuh bahagia. Berapa banyak di antara teman-teman di sini, negara mana yang paling bahagia di dunia? Yang paling bahagia di dunia, yang setahu ya teman-teman, negara yang paling bahagia di dunia siapa? Negara mana? Hah? Wah, Indonesia. Iya dong, Indonesia dong. Hah? Kalau yang saya baca, negara yang paling bahagia di dunia itu adalah Finlandia, Swiss. Ya, Finlandia urutan pertama. Ya. Karena apa? Orang Finlandia itu katanya gini saudara ya, kalau seseorang ketinggalan tas atau dompet, itu tidak akan hilang. Itu pasti kembali ke pemiliknya, walaupun jauh kemana-mana. Ya. Jadi negara yang paling bahagia katanya orang saudara adalah negara Finlandia. Tapi kalau tadi bilang negara Indonesia, benar Indonesia paling bahagia. Versi kita, ya kan? Bukan versi pengamat ya. Kita, memang kita paling bahagia.
Buktinya kita bisa ibadah. Amin. Ya, kita ngantri di lampu merah, kita bisa belanja. Kalau di Finlandia mana bisa, lampu merah bisa belanja. Kita bisa beli kopi, beli teh botol. Jadi kita negara paling bahagia sebenarnya. Ya. Nah, kenapa saudara yang kasih Tuhan bisa dibilang bahwa Finlandia itu adalah negara paling bahagia? Saya baca di sini ya. Orang Finlandia ngomong gini, saudara. Kenapa mereka bisa berbahagia dalam hidup mereka? Yang pertama, mereka tidak mau membandingkan diri dengan orang lain. Nggak mau membanding-bandingkan dengan orang lain gitu, saudara. Nah, bisa nggak kita punya sikap seperti ini? Kita nggak usah banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, berarti ada ketidakpuasan dalam diri kita. Kok dia lebih cantik ya? Hidungnya lebih mancung ya? Terus dia lebih langsing ya? Atau yang dia lebih ganteng, yang lebih tinggi, seperti Pak Ahok tinggi kan? Oh dia begini. Nah, orang Finlandia, mereka nggak suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan punya sikap membanding-bandingkan diri dengan orang lain, itu awal daripada kita nggak bisa tenang. Benar nggak, saudara? Benar nggak sih? Ya. Kok Kak Irwan itu kalau WL semangat ya? Kok saya nggak dia semangat ya? Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita gereja di sini Pak, waduh gereja di sana itu bagus ya, karpetnya aja tebal, AC-nya dingin, pendetanya keren. Kok kita di sini biasa aja? Nah, kalau saudara membanding-bandingkan, itu awal saudara nggak bisa bahagia. Benar nggak, saudara ya? Nah, kalau saudara ngomong gini, waduh, kok teman saya itu kok hidungnya mancung, saya kok enggak ya? Lalu saudara ada duit, operasi hidung mancungin. Ya. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa hidup penuh dengan harapan, kebahagiaan. Ya. Ada orang bijaksana ngomong gini sama orang muda. Dua perkara yang tidak boleh kita salah pilih. Yang pertama apa? Yang pertama pasangan hidup kita nggak boleh salah pilih. Setuju nggak nih? Ya. Jadi ingat ya, cewek-cewek, cowok-cowok, ya. Dua hal yang kita nggak boleh salah pilih dalam hidup ini. Yang pertama apa tadi? Pasangan hidup. Yang kedua apa? Pekerjaan. Nah, kedua hal ini kita nggak boleh salah pilih. Makanya Tuhan bilang, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Artinya gini, bahwa Tuhan sudah menyediakan, merancangkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau Tuhan sudah sediakan yang terbaik, kenapa kita pilih yang biasa? Ayo. Kenapa? Tuhan kan sudah sediakan, percaya nggak? Berapa banyak di antara kita yang percaya Tuhan menyediakan terbaik? Percaya kan? Kalau Tuhan menyediakan yang terbaik, kenapa kita pilih yang biasa? Makanya kan ada orang di luar sana kan, aduh saya salah pilih jodoh nih. Mungkin jodoh saya bukan dia, gitu. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Kadang-kadang kita salah pilih yang terbaik.
terbalik. Bukan yang terbaik, terbalik ya. Nah makanya orang-orang muda saya pesan nih, jangan sampai salah pilih kedua perkara ini. Ya. Kalau salah pilih, ya saya ucapkan selamat menderita kawan. Makanya saudara harus berdoa ya. Pasti sesuatu yang dari Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. 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 Tuhan kan begini saudara ya. Tuhan itu menyediakan taman Eden ya. Kalau Tuhan sudah menyediakan taman Eden yang terbaik ya, buatan Tuhan itu pasti yang baik kan, yang bagus kan ya. Dia kasih taman loh buat Adam dan Hawa supaya mereka hidup di situ ya. Tetapi walaupun Tuhan sudah kasih yang terbaik, Tuhan tetap kasih kuasa, kekuatan, hikmat, kecerdasan buat Adam dan Hawa supaya bisa mereka kelola taman itu dengan baik. Artinya ada sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Ya. Salah satu contoh gini. Itu mesti ditutup dulu. Sudah, Dik? Oh, di sana jadi ini ya. Ya. Jadi Tuhan itu menyediakan yang terbaik ya, artinya taman Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kesehatan buat Adam dan Hawa supaya apa? Supaya mereka bisa kelola taman ini itu dengan lebih baik lagi. Amin. Amin. Ya. Sama seperti kita ini sekarang, ya. Kita ini ciptaan Tuhan yang terbaik, benar nggak? Ya. Tubuh jiwa roh kita ini kan Tuhan ciptakan. Amin. Tetapi kita juga harus bisa rawat tubuh kita ini dengan lebih baik lagi. Contoh seperti dulu kan, saya kan dulu perokok ya, masih kecil merokok gitu. Tetapi pada waktu saya baca firman Tuhan, ternyata tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi gereja itu sebenarnya bukan gedung. Gereja atau rumah Tuhan itu adalah tubuh kita ini, saudara. Makanya kenapa kita undang Yesus masuk ke dalam hati kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Waktu saya mengetahui bahwa tubuh saya milik Roh Kudus, milik Tuhan, saya harus jaga dan rawat tubuh saya semaksimal mungkin. Amin. Ya. Jadi kita sebagai anak tua, orang-orang muda, rawatlah tubuh kita ini dengan baik. Ya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu bisa menentukan kesehatan kita. Benar nggak? Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu bisa menentukan kesehatan tubuh kita. Benar nggak? Ya. Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini gereja Tuhan, tubuh Tuhan, miliknya Tuhan, kita juga harus rawat tubuh kita dengan baik. Supaya apa? Supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi orang Finlandia tadi begini saudara, ya. Mereka yang pertama tadi nggak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, mereka selalu memiliki semangat hidup. Makanya kenapa mereka bisa bahagia. Di sini orang muda mau punya semangat hidup nggak? Ya. Ya, orang-orang muda saya kasih tahu ya. Saudara harus punya cita-cita. Wah, saya mau jadi 5 tahun yang akan datang, saya mau jadi apa namanya ya?
Pokoknya saya harus berhasil gitu, saudara. Nah, saya dulu, saudara, tidak ada di komunitas di gereja, makanya hidup hanya sembarangan. Nggak pernah jadi cita-cita begini, wah saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi banyak duit. Nggak ada. Kita salah nggak kalau anak orang kaya? Nggak salah kan? Karena apa? Tadi kan firman Tuhan, Yeremia 29:11, bahwa Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Jadi orang muda, saudara dan saya, harus punya cita-cita. Wah, saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi bukti. Harus punya cita-cita seperti itu. Ya, Bung Karno aja kan ngomong, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Benar nggak? Harus kita punya cita-cita, saudara. Nah, terus kenapa orang Finlandia, saudara, mereka bahagia? Ya, yang ketiga, mereka selalu bersyukur. Banyak sih poin-poinnya, saudara. Tapi kita kembali pada firman Tuhan. Waktu Yesus berkhotbah di atas bukit, ya, Matius pasal 5, kan dikatakan berbahagialah, berbahagialah, berbahagia. Ada 10 ayat itu. Pokoknya berbahagialah miskin, berbahagialah yang lapar dan haus, berbahagia kalau kamu dicaci maki karena namaku. Ya, kita boleh mungkin ini, boleh nih. Dari ayat 3 dulu, ayat 3 dulu. Nah, patokannya di sini berbahagia bukan karena apa yang kita punya, saudara. Tetapi apa di sini kata firman? Kita baca sama-sama yuk. 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Terus ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terus, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut